interaksi langsung dengan pelaku usaha Ya, gitu ya ya, Pak ya, ya. yang dilakukan oleh Bahkan mungkin pengendali kebanyakan kita melakukan tatap muka secara langsung ya, tatap muka secara secara offline langsung. kita ya, Oke. secara fisik. Sebenarnya Iba pembahasan kita cukup menarik dan saya mau nawarin Bapak minum, cuma minumnya belum disediakan. Tidak apa-apa ya Pak. Nanti kita akan Sebelumnya kita tanya Mas. Oh iya, tempat baiknya tentu untuk seluruh perusahaan atau pelaku usaha di sektor pos telsiar ketika mereka comply terhadap aturan yang telah ditetapkan tentunya. Menurut saya provider yang ada di Indonesia ini udah baik layanannya. Cuma Iya. satu Pak, nanti WhatsApp jangan dikenain tarif ya Pak. Isunya mau ke situ soalnya. Oh gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tetap harus ada gitu Iya, ya, karena kalau baik. itu tidak diatur tentunya nanti bisa terjadi penyalahgunaan, tidak adanya mekanisme kontrol. Halo Diginet, welcome back di Digital Ecosystem Diary. Episode-episode kemarin sudah ditemani oleh Mbak Sherly, host tersayang. Kali ini kembali lagi ditemani host tercinta bersama saya, Sayogi Arida, yang akan membahas terkait Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital. Boleh dibilang ini penjaga gawangnya dari ekosistem digital Indonesia, di mana direktorat ini tugasnya menjaga ruang digital tetap sehat, aman dan transparan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dani Suwardani. Bapak sehat Ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Mas. Siang Pak. Gimana Pak kesibukannya sehari-hari? Ya, hari ini lumayan padat ya. Tadi pagi baru saja selesai rapim. Oke. Eselon 1 di Jalan Ekosistem Digital. Ya. Kemudian nanti mungkin sore kita juga ada rapim dengan Bu Menteri, saya mendampingi Pak Dirjen. Luar biasa. Hari-harinya dipenuhi oleh Untuk hari rapim. ini agak padat memang. Tapi jangan lupa Pak, tetap olahraga dan minum jamu ya Pak. Insya Allah Ya, olahraga terus. Baik Pak, ada yang mau saya tanyakan di sini Pak, supaya masyarakat awam juga atau masyarakat di luar sana juga tahu sebenarnya apa sih Pak peran utama dari Direktorat Pengendalian ini Pak? Nah, seperti tadi disampaikan ya, peran Ditdal sendiri kan tadi Mas sampaikan sebagai penjaga gawang. Ada beberapa direktorat yang ada di mana di Dijen Ekosistem Digital ini kan tugas fungsinya adalah menerbitkan izin ya. Oke. Izin penyelenggaraan baik itu untuk penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran. Ya. Nah, sebagai pemilik izin telekomunikasi tentunya para pelaku usaha tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam perizinan maupun dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh Komdigi. Nah, di Ditdal sendiri adalah memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut ya, itu sudah sesuai dengan kewajibannya yang ditetapkan dalam perizinan maupun dalam regulasi yang ditetapkan dalam Komdigi. Misalnya salah satu kewajibannya adalah melakukan kewajiban pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak untuk BHP telekomunikasi, untuk para penyelenggara telekomunikasi, kemudian untuk penyelenggara pos mereka juga harus melakukan kewajiban pembayaran KPLPU pos. Dan juga beberapa kewajiban lainnya yang diatur dalam modern licensing perizinan, misalnya kewajiban untuk komitmen pembangunan jaringan gitu ya, atau kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan gitu ya, baik itu untuk sektor pos, tel dan penyiaran. Betul. Kurang lebih seperti itu sih yang ada di. Kalau saya bisa tangkap dari jawaban Bapak, nah ini kan berarti diawasi ya Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika izin tadi sudah selesai dikeluarkan gitu, kenapa sih penting sekali untuk diawasi? Bukankah sebaiknya ya sudah jalan saja gitu, sebagaimana tumbuh perusahaan tersebut gitu? Memang ada, apakah efeknya ketika memang itu tidak diawasi oleh Direktorat Pengendalian gitu? Tentunya kan di dalam izin itu ada kewajiban ya, ada hak dan kewajiban. Betul. Nah, kewajiban itu kan sudah diatur, baik itu kewajiban yang melekat di dalam perizinan maupun di dalam aturan ya, ditetapkan dalam regulasi, baik itu di dalam undang-undang, PP dan aturan turunan di bawahnya gitu ya. Nah, tentunya semuanya itu harus
dilakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat berjalan dengan baik sehingga terciptanya suatu iklim usaha yang sehat, gitu ya, sehat dan juga adanya kepastian hukum dalam berusaha, betul. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada pengawasan dan pengendalian, tentunya semuanya berjalannya bisa terjadi adanya penyimpangan atau kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, gitu ya. Contoh misalnya untuk semua pelaku usaha yang berusaha dalam bidang penyelenggaraan pos telekomunikasi dan penyiaran kan itu harus memiliki izin. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya mereka berusaha tidak memiliki izin, artinya mereka sebagai pelaku usaha yang tidak sesuai atau ilegal. Betul, gitu ya. betul. Itu bagian dari berizin. Nah, bagi yang berizin pun itu memiliki hak dan kewajiban, gitu ya. Berarti kan mereka harus memenuhi semua kewajiban yang sudah ditetapkan. Betul, gitu. Saya sampaikan tadi ada yang ditetapkan dalam bentuk modern licensing, kewajibannya ada juga kewajiban yang diatur dalam regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh Komdigi, gitu ya. Berarti tapi dengan kata lain ada juga ya, maksudnya salah satu untuk diawasinya berarti perusahaan tersebut melaporkan laporan kegiatan operasional per tahun itu ya Pak ya? Iya, mereka wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan yang disampaikan tiap tahun ya, kalau tidak salah yang laporan penyelenggaraan telekomunikasi itu di bulan April paling lambat mereka harus menyampaikan. Nah di pos pun sama, di penyelenggara pos juga mereka wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pos dan juga di penyiaran pun mereka wajib melaporkan untuk penyelenggaraan penyiaran. Oke. Baik, sekarang secara praktis bagaimana pengendalian ini dilakukan untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang memiliki izin? Apa yang dilakukan dari Direktorat Pengendalian untuk mengawasi mereka semua gitu Pak? Iya. Nah tentu pengawasan itu ada yang kita lakukan berdasarkan laporan yang masuk ya, artinya pengawasan secara yang sudah disampaikan melalui portal pelayanan yang sudah kita bangun, sudah kita develop gitu ya. Artinya mereka menyampaikan laporan secara online. Oke, baik. Dan dari laporan itu juga ada beberapa terkait dengan parameter misalnya untuk komitmen pembangunan jaringan telekomunikasi gitu ya. Jadi selain kita lakukan verifikasi dengan dokumen-dokumen yang disampaikan, kita juga melakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi ada monitoring dan evaluasi di lapangan juga terhadap kewajiban pembangunan yang telah mereka bangun gitu ya. Apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan realisasinya juga kita lakukan evaluasi. Dan capaiannya berapa persen, kemudian nanti itu kita buat analisis dan evaluasi apakah telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi bukan hanya pengawasan berdasarkan secara online yang kita awasi, karena kita juga membangun tools itu gitu. Tapi kita juga melakukan verifikasi faktual di lapangan ya apabila memang diperlukan gitu ya. Kita bisa melakukan sampling misalnya terhadap kewajiban pembangunan atau misalnya terhadap verifikasi faktual lainnya yang kita perlukan misalnya untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap kewajiban pembayaran PNBP yang telah mereka lakukan gitu ya, atau juga pengawasan terhadap perizinan lainnya gitu. Berarti secara lain bukan hanya laporan yang diterima, tapi tim pengendalian ini juga bisa berinteraksi langsung dengan pelaku usaha gitu ya Pak ya, yang dilakukan oleh bahkan mungkin kebanyakan kita melakukan tatap muka secara langsung ya, tatap muka secara langsung gitu ya, secara fisik dibandingkan online gitu. Dibandingkan online-nya, berarti bisa menyampaikan segala sesuatunya gitu ya Pak. Benar ya. Jadi verifikasi itu kan bisa dilakukan secara online, tapi juga kebanyakan kita menyelenggarakan atau melakukannya secara offline. Gitu. Offline ya. Jika memang hal-hal yang ditentukan itu melanggar gitu Pak, apa yang dilakukan oleh pengendalian ke pelaku usaha? Apakah sanksi atau teguran atau seperti apa? Ya. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran terjadi kan tentunya sudah diatur ya, sanksi administratif ataupun sanksi lainnya yang diatur dalam regulasi ya, baik itu dalam undang-undang, PP ataupun peraturan menteri dan aturan turunan di bawahnya ya, misalnya per dirjen ataupun kep dirjen gitu. Seperti Mas sampaikan tadi benar. Jadi kalau contoh misalnya untuk penyelenggara yang tidak melaporkan kewajiban penyampaian laporan tahunan, itu
dikenakan sanksi administratif gitu ya. Itu Oke. sudah diatur Ya, di ya, dalam ya. aturan peraturan menteri Ya, nomor betul. 5 tahun 2021. Nah, apabila sudah diberikan sanksi administratif belum patuh juga, bahkan sanksinya bisa ditingkatkan sampai dengan ke sanksi pencabutan izin gitu ya. Oke. Sanksi denda, Baik. kemudian nanti pencabutan izin bisa kita jalankan Oke. apabila mereka belum comply terhadap aturan yang ada. Gitu. Baik, baik. Ya, Nanti ada beberapa lagi sanksi administratif, misalnya terhadap kewajiban pembangunan telekomunikasi, kemudian sanksi administratif terhadap kewajiban pembayaran PNBP gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya sanksi-sanksi terhadap kewajiban maupun compliance yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pos telekomunikasi dan penyiaran. Oke. Baik, itu juga bisa menjadi informasi sih ya untuk pelaku usaha di luar sana karena banyak yang memang masih belum tahu juga nih terkait sanksi yang diterima gitu jika ada sesuatu pelanggaran yang mereka buat gitu. Kami rutin melakukan sosialisasi sih. Ya, setiap tahun, baik itu untuk penyelenggara yang baru memiliki izin gitu ya, baik pun maupun untuk penyelenggara existing gitu ya yang sudah lama gitu ya. Terhadap aturan-aturan yang baru gitu ya, ataupun mungkin merimain kembali gitu ya bagi yang sudah penyelenggara existing atau penyelenggara baru kan kita perlu memberikan informasi tadi kan. Betul Pak, betul. Apa sih kewajibannya, kalau dilanggar sanksinya apa gitu kan. Terus juga bagaimana kan mereka juga punya hak untuk menyampaikan keberatan misalnya ya terhadap sanksi yang kita berikan dan seterusnya lah. Betul. Sebenarnya pembahasan kita cukup menarik dan saya mau nawarin Bapak minum, cuma minumnya belum disediakan. Tidak apa-apa ya Pak. Nanti kita akan minumnya kita tanya sama tim, sama sponsor. Baik Pak, tapi tadi kan sempat disebut nih Bapak bilang PNBP gitu ya Pak. Nah Pak bisa dijelaskan nggak sih Pak kaitannya PNBP tadi dengan ekosistem digital yang ada di kita itu kaitannya apa sih Pak? PNBP ini kan kewajiban PNBP ini muncul terhadap pelaku usaha di bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran yang telah memiliki izin. Betul. Nah, kaitannya dengan ekosistem digital kan di salah satu tugas dan fungsi dari Dirjen Ekosistem Digital itu salah satunya adalah terkait dengan perizinan berusaha. Perizinan usaha di sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. Nah, ketika mereka sudah memiliki izin, tentunya salah satu kewajiban yang mereka harus penuhi adalah melakukan pembayaran tadi, kewajiban pembayaran PNBP. Baik itu kalau untuk telekomunikasi dia wajib melakukan pembayaran BHP telekomunikasi. Dan ada juga KPU Yuso tapi itu berbakti. Terus ada juga yang di pos, PNBP yang KPLU pos gitu ya. Dan pada saat mereka melakukan pengurusan izin juga mereka wajib membayar untuk tarif perizinan pada saat pertama kali mereka mengajukan perizinan pos. Kemudian untuk PNBP di bidang penyiaran pun sama gitu ya. Ada IPP dan tarif-tarif izin lainnya. Gitu. Baik. Itu yang muncul awalnya kenapa pelaku usaha ini wajib membayar ya itu karena memang begitu mereka menjadi pelaku usaha yang memiliki izin dari sektor pos siar, mereka wajib memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam izin maupun yang ditetapkan dalam peraturan atau regulasi. Baik. Oke, tapi saya mau tanya nih, kalau misalnya tadi yang Bapak sampaikan semua berjalan dengan baik gitu ya, taruhlah tidak ada yang macam-macam gitu Pak ya. Gitu. Nah dampak baik untuk masyarakatnya sendiri ada nggak Pak? Oh iya, dampak baiknya tentu untuk seluruh perusahaan atau pelaku usaha di sektor pos siar ketika mereka comply terhadap aturan yang telah ditetapkan, tentunya dampak positifnya bagi masyarakat adalah bisa mendapatkan layanan yang berkualitas gitu ya. Layanan berkualitas, layanan yang baik gitu ya, dan juga jaminan untuk kelangsungan pelayanan yang bermutu lah, yang baik gitu ya. Contohnya misalnya dari sisi telekomunikasi misalnya ya, dengan pelaku usaha ini patuh terhadap aturan main yang ada, tentunya kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat atau mungkin dari sisi experience, dari sisi quality of experience itu akan merasakan bahwa kualitas layanannya baik gitu ya. Misalnya dari sisi kualitas layanan internet gitu, internetnya stabil, baik gitu ya.
terus juga tidak lemot gitu ya, mungkin salah satunya gitu kan. Betul. Seperti itu QoS-nya terjamin lah, mutu quality of service-nya. Oke. Sebelum pertanyaan selanjutnya tadi saya tanggapi pernyataan Bapak atau jawaban Bapak ya Pak Dhani bilang bahwasannya dampaknya untuk masyarakat pelayanan lebih baik. Ini mah curhatan orang awam aja Pak gitu. Kalau misalnya dampaknya baik, pelayanan baik termasuk telekomunikasi gitu buat masyarakat. Menurut saya provider yang ada di Indonesia ini udah baik layanannya. Cuma satu Pak, nanti WhatsApp jangan dikenain tarif ya Pak. Isunya mau ke situ soalnya. Oh gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan jangan saya menjawab. Oke Pak, kalau bicara jujur nih Pak ya, tantangan terbesar di Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital saat ini itu apa sih Pak? Ya, kalau menurut saya kan gini ya, Ditdal ini atau Direktorat Pengendalian ini salah satu tugasnya adalah melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian ya terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pos dan penyiaran. Nah, sedangkan perkembangan teknologi yang ada di 3 sektor ini kan sangat cepat sekali ya. Terkadang itu regulasinya belum kita atur, tapi para pelaku usaha itu mungkin sudah menerapkan satu teknologi yang memang sudah ada tapi belum diatur di PEMDIGI sendiri. Nah, itu yang yang sering juga menjadi jadi menjadi dispute ya. Dispute antara pemerintah dengan pelaku usaha gitu ya. Artinya ketika kita melarang atau memberikan sanksi sedangkan itu sudah menjadi teknologi yang diterima gitu ya atau sudah jalan tapi belum diatur. Ketika kita memberikan sanksi administratif atau memberikan pengaturan muncul suatu resistensi gitu kan. Ini yang mungkin salah satu tantangan terbesar kalau menurut saya yang ada di Ditdal gitu ya. Dan juga ini yang perlu selain tadi ya terkait dengan perubahan teknologi yang sangat cepat atau perkembangan teknologi cepat itu juga mungkin kita harus mampu juga gitu ya tadi menjaga antara adanya inovasi baru gitu ya dengan pertumbuhan atau perkembangan teknologi yang cepat dengan aturan yang berlaku saat ini gitu ya. Artinya di satu sisi kita harus membangun atau memberikan ruang gitu ya untuk kreativitas gitu ya untuk inovasi yang katakanlah dapat menghasilkan suatu output yang baik gitu ya. Tapi satu sisi juga tetap kita harus membuat aturan main gitu ya. Aturan main atau regulasi yang memayungi dari pelaksanaan penyelenggaraan tersebut gitu. Supaya tadi gitu ya terjadi kontrol yang baik, tidak terjadi penyalahgunaan yang ujung atau dampaknya dapat merugikan masyarakat secara umum. Jadi ada payung hukumnya Pak ya? Itu ya. Terkadang payung hukumnya belum ada. Tapi ini sudah diimplementasikan gitu ya. Kalau sebelum saya ke step selanjutnya gitu ya, seperti yang tadi Bapak bilang itu seperti sekarang tuh sebenarnya kayak eSIM itu sudah ada belum sih Pak payung hukum? Oh itu sudah ya? Sudah kita terbitkan di awal tahun kemarin ya. Baik. Jadi sudah bisa masyarakat menggunakan eSIM atau melakukan migrasi dari SIM card fisik ke eSIM ya. Tapi kan itu pilihan ya bagi masyarakat. Baik Bapak, itu mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk pelaku usaha yang ada di luar sana ya. Tapi sebelumnya Pak, ini kita ada pertanyaan dari Diginet, beberapa pertanyaan yang Diginet tanyakan ke kita yang saya harus tanyakan juga ke Bapak tentunya karena saya nggak bisa jawabnya Pak. Ini yang pertama Pak. Ada pertanyaan dari Diginet, ini kalau data biometrik bocor Pak, apa langkah perlindungan yang bisa dilakukan pemerintah? Nah ini menarik ya, biometrik sendiri kan registrasi SIM card ya, berbasis biometrik kan kemarin kita melakukan uji coba, kalau tidak salah juga di launching oleh Bu Menteri ya, kita uji coba waktu itu di GBK Senayan. Kemudian ada beberapa kali kita juga melakukan uji coba lanjutan. Kemarin Pak Dirjen melakukan launching untuk uji coba dengan aplikasi portal ya, berbasis portal web ya untuk registrasi pelanggan bagi pelanggan XL Smart Telecom gitu ya. Nah nanti ke depan juga akan dilakukan uji coba dengan Telkomsel dan IOH.
Nah, terkait dengan perlindungan data sebenarnya terkait adanya perlindungan data biometrik ini sudah diatur di Undang-Undang PDP gitu ya. Jadi situ sudah jelas diatur apabila terjadi penyalahgunaan terhadap data biometrik itu akan dikenakan sanksi gitu ya. Jadi aturan yang memayungi tentang data biometrik itu sudah diatur Mas di Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi ya. Lalu untuk yang kedua nih Pak, eSIM. Nah, eSIM itu semacam SIM card yang invisible. Kalau hilang HP-nya, hilang juga nggak kartunya dia bilang? Seharusnya itu nanti bisa bisa dilaporkan ke Opsel ya, digantikan provider terkait sih ya. Dengan eSIM baru betul, ya. Betul. Artinya mungkin ada mekanisme blokir juga di situ gitu ya. Kan dia berupa aplikasi betul. Kalau tidak salah nanti kalau hilang kemudian lapor biasanya nanti diberikan untuk eSIM baru, jadi nanti bisa dilakukan instalasi lewat QR code biasanya. Diberikan betul. QR baru. Betul Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya. Jangan bosan Pak ya Mas. Kalau TV dan radio masih diawasi lewat Monef Pak. Iya. Gimana dengan podcast atau live streaming? Nah, ini juga sih banyak pertanyaan yang masuk gitu ke kita gitu kan. Kalau TV ini ada KPI gitu ya, terus ya pokoknya ada beberapa yang mengawasi ini. Nah, sementara kita tahu nih live streaming YouTube sampai sekarang belum ada nih gitu kan. Ya. Gimana Pak? Nah ini sebenarnya pertanyaannya pasnya ditanyakan ke teman-teman KPI ini. Tapi mungkin saya dari sudut pandang saya, karena memang itu di dalam undang-undang penyiaran kita kan OTT belum bagian dari penyelenggaraan penyiaran. Iya. Jadi yang diawasi itu baru sesuai dengan jenis layanan yang diatur dalam undang-undang penyiaran. Nah, sedangkan OTT itu kan setahu saya masih dalam pembahasan nih ya, yang Mas bilang tadi kan, distribusi siaran lewat YouTube gitu kan, streaming. Atau lewat medsos atau streaming lainnya gitu ya. Nah ini juga yang memang menjadi beberapa kali bahan diskusi gitu ya antara pemerintah dan juga beberapa penyelenggara penyiaran, khususnya penyelenggara penyiaran televisi ya. Banyak juga yang mempertanyakan tentang kapan aturan tentang OTT itu diterbitkan atau diatur kapan sih OTT gitu kan. Nah ini memang masih dalam konteks pembahasan gitu ya. Ya banyak, saya juga lihat beberapa komen banyak juga yang kenapa bertanya situ karena mereka mungkin masyarakat di luar sana agak sedikit gimana ya, bukan resah ya, karena kan kalau memang diawasi ini kan dalam tanda kutip berarti tidak bisa bereksperimen apapun atau berinovasi gitu ya yang dilakukan. Makanya tadi kan konten kreator gitu ya Pak ya. Sebagai regulatori kan satu sisi kan kita tidak boleh menghambat inovasi dan kreativitas ya. Betul. Tapi satu sisi lain kan juga regulasi tetap harus ada gitu ya, karena kalau itu tidak diatur tentunya nanti bisa terjadi penyalahgunaan, tidak adanya mekanisme kontrol gitu ya, atau mungkin kalau penyalahgunaan itu kan bisa ujungnya bisa jadi nanti timbulnya kejahatan-kejahatan. Setuju Pak. Di ruang digital gitu. Nah ini yang menjadi concern gitu. Iya, baik. Oke, mudah-mudahan pertanyaan tadi dari Diginet bisa jawaban Bapak bisa mewakili pertanyaan dari Diginet tadi ya Pak. Tapi izin dulu sebentar saya ke Diginet dulu ya Pak. Baik, Diginet ada pertanyaan. Pertanyaannya udah sih. Saya mau mempromosikan aja nih Pak medsos-medsos dari Komdigi. Perlu. Ya, perlu ya Pak ya. Betul ya. Betul Pak. Jadi Diginet jangan lupa juga nih follow Instagram kita di djed.komdigi, sama Facebooknya juga nih ada di sini ya. Nanti tinggal di ini aja ya. Ada dari tim editor nanti. Ada selain Facebook ada juga X juga ada di sini juga. Nanti tinggal dilihat dan jangan lupa saksikan terus juga nih program kesayangan Diginet ya di Digital Ecosystem Diary. Baik. Bapak Dani Suwardani, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Tapi nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari Diginet, Bapak nggak bosan. Oke, siap. Kan saya undang lagi Pak ya. Siap. Saya tuh hostnya yang kurang viral tapi mencoba ingin terkenal Pak. Makanya saya mau wawancarai banyak pejabat-pejabat di Komdigi supaya bisa langsung gitu mengalahkan selebgram. Baik, Diginet, kita nanti ketemu lagi di program Digital Ecosystem Diary. Jangan lupa selalu saksikan program kita. Jangan lupa subscribe,
like dan bunyiin loncengnya supaya bisa tahu kapan aja kita bisa nonton digital ekosistem dari di program kami. Baik, Pak Dani Suardani, mungkin itu saja yang bisa kita suguhkan ke Diginet. Baik Diginet, saya host yang kurang terkenal mencoba ingin viral dan Bapak Dani Suardani undur diri. Salam. Mantap Mas.